Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Andes Sofiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulan dan refleksi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, di mana indikator dari pemikiran reflektif ini adalah pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, kemudian emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, kemudian yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, dan indikator yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, dan indikator yang terakhir adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Lalu kesimpulan dan refleksi yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Adapun indikator daripada analisis ini adalah memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Kemudian mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Dan indikator yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Dan indikator yang terakhir adalah memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Kemudian kesimpulan dan refleksi yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Adapun indikator membuat keterhubungan yaitu pengalaman masa lalu, penerapannya di masa mendatang, kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, dan indikator yang terakhir adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Kita lanjut yang pertama, kesimpulan dan refleksi yang pertama, yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar dengan indikator yang pertama adalah pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Ya, saya mempelajari coaching ini untuk supervisi akademik adalah suatu pendekatan untuk membantu guru dalam memperbaiki kualitas pengajaran. Itu melalui coaching, seorang supervisor dapat membantu guru yang lain untuk mengembangkan keterampilan pengajaran, mengevaluasi kinerja, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, saya mampu menjelaskan coaching secara umum, kemudian saya mampu membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Dan saya mampu menjelaskan konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Adapun pemikiran reflektif indikator yang kedua adalah emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Dari pemikiran reflektif ini ada rasa cemas ya sebelumnya karena merasa khawatir dengan performa saat mempraktikkan keterampilan baru atau menerima umpan balik kritis dari rekan sejawat atau supervisor. Namun di samping itu saya merasa senang dapat berkomunikasi secara pribadi meskipun awalnya terasa gugup karena belum terbiasa. Kemudian indikator yang ketiga adalah keterlibatan dalam proses belajar. Ya, di sini saya ada hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar ini, yaitu saya memiliki motivasi yang tinggi tentunya untuk belajar. Kemudian saya dapat menunjukkan sikap terbuka dan responsif terhadap umpan balik dengan sivitas guru penggerak lainnya. Kemudian indikator yang keempat adalah perbaikan keterlibatan diri. Ya, dalam hal ini adalah saya merasa mempunyai kekuatan penuh yang belum terintegrasi dalam proses coaching. Beberapa hal yang mungkin masih perlu perbaikan dalam hal ini adalah keterampilan untuk mengintegrasikan proses coaching dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian
saya mungkin perlu banyak berlatih melaksanakan coaching yang berfokus pada permasalahan dan memberdayakan potensi Kuci. Kemudian yang berikutnya, saya mungkin harus melatih kemampuan menjadi pendengar yang baik tanpa mengasosiasi, kemudian tanpa melabeli Koci. Kemudian indikator yang kelima terkait dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar adalah keterkaitan kompetensi dan kematangan diri. Ya. Nah, di sini kompetensi dan kematangan diri pribadi itu sebagai seorang coach sangat mempengaruhi tindakan yang akan diambil ya pada saat proses coaching. Nah, sebelum coaching akan mungkin sangat penting jika menguasai kompetensi diri, yaitu tentang kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Kita lanjut kepada kesimpulan dan refleksi yang kedua, yaitu tentang analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis untuk implementasi ini, yaitu indikator yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Nah, di sini saya memunculkan beberapa pertanyaan yang sangat kritis karena pada saat berlatih coaching dengan rekan sesama calon guru penggerak, ini hal-hal yang kami dapatkan dalam pengalaman baru. Ya, yang pertama adalah bagaimana coaching yang efektif. Kemudian apa ukuran keberhasilan daripada coaching itu sendiri. Kemudian bagaimana implementasi coaching di kelas. Nah, itu adalah pertanyaan kritis yang saya dapatkan. Lalu indikator yang kedua yaitu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Nah, dalam materi ini ada metode yang perlu saya gunakan, itu adalah menggunakan metode rasa dan alur Tirta. Tirta ini adalah tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu saya harus terus berlatih, terutama mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang ketiga adalah menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, ya, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat daerah. Nah, tantangannya yang kami hadapi di sini adalah tantangan yang mungkin cukup menantang ya, itu bagaimana mengintegrasikan coaching dengan strategi pengembangan murid dalam pembelajaran di kelas. Terlebih lagi jumlah kelasnya yang sangat banyak. Murid dengan karakter yang berbeda-beda. Guru dan kepala sekolah pun sama dengan karakter yang bervariasi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan coaching. Lalu indikator yang keempat yaitu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang tadi diidentifikasi. Nah, tantangan tersebut yang tadi disebutkan itu dengan jumlah kelas yang banyak, murid yang mempunyai karakter yang berbeda, guru dan kepala sekolah yang mempunyai karakter yang bervariasi. Nah, ini akan dapat teratasi tentunya dengan teknik-teknik dan prinsip coaching yang sesuai akan mampu menjawab tantangan tersebut. Prinsip-prinsip coaching yang saya ingat yang pertama adalah kemitraan, di mana proses kemitraan ini artinya kita itu setara dengan coachee, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, ini terkait dengan prinsip yang pertama, kemitraan. Kemudian prinsip yang kedua adalah proses kreatif, di mana proses kreatif ini itu proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi yang ideal, tentunya yang diinginkan ya oleh coachee. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, di mana memaksimalkan potensi ini adalah untuk memberdayakan rekan sejawat, ya. Percakapan perlu diakhiri mungkin dengan suatu rencana atau tindak lanjut di kemudian hari.
yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan tentunya dalam hal ini adalah Koci. Ini adalah alternatif solusi untuk menjawab tantangan yang tadi disebutkan. Kemudian kita menuju kesimpulan dan refleksi yang ketiga, yaitu keterhubungan, ya. Nah, di mana keterhubungan ini yaitu indikator yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Nah, begitu banyaknya berkas administrasi supervisi, nah ini menjadi hal yang sangat menakutkan mungkin oleh saya dalam hal ini, ya, pada saat menerapkan supervisi oleh kepala sekolah sebelumnya. Nah, begitu banyaknya berkas administrasi supervisi dan penilaian yang tentunya mengabaikan peran guru di kelas. Terlebih lagi tidak ada solusi, jadi pengalaman masa lalu yang seperti itu menjadi yang sangat berharga bagi saya. Kemudian indikator yang kedua adalah penerapan di masa yang akan datang. Penerapan di masa yang akan datang, di sini coaching tentunya dapat memperbaiki komunikasi, ya, dan tujuan supervisi akademik. Di samping itu, pengalaman coaching juga dapat membantu pengajar untuk mengembangkan keterampilan supervisi dan perkembangan murid di masa yang akan datang. Lalu indikator yang ketiga adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Nah, di sini ditetapkan pra-observasi dan pasca-observasi dapat mengidentifikasi tujuan coaching dalam kemajuan dan evaluasi strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, indikatornya adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Dalam kegiatan lainnya, dalam informasi lainnya, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Nah, hal ini merupakan kegiatan dasar dalam keterampilan coaching yang dapat membantu guru dan murid dalam membangun budaya positif dimanapun berada. Demikian kesimpulan dan refleksi yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.